Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Maya, pada mata kuliah Sistem Operasi untuk kelas malam gelombang kedua. Baiklah, untuk hari ini, hari Rabu tanggal 16 September 2020, kita bertemu lagi pada malam hari ini pada mata kuliah Sistem Operasi, dan untuk kelas malam ini jatuh pada pertemuan yang ke-6. Nah, untuk pertemuan yang ke-6 ini nanti akan saya berikan materi baru dengan tema hardware. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk pada PPT untuk malam hari ini. Nah, pada malam hari ini kita membahas tentang tema perangkat keras atau yang lebih dikenal dengan istilah hardware. Untuk lebih jelasnya kita melihat dulu apakah perangkat keras itu. Nah, di sini dari latar belakangnya kita lihat bahwa pada seperangkat komputer itu terdapat beberapa komponen yang bekerja saling mendukung. Komponen tersebut dikenal dengan istilah hardware atau perangkat keras. Setiap komputer dirancang dengan spesifikasi hardware tersendiri. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah kumpulan dari beberapa komponen yang saling mendukung dan bekerja sama. Dan biasanya setiap komputer itu dirancang dengan spesifikasi hardware tersendiri. Oleh karena itu, performa, kecepatan, dan keunggulan dari setiap komputer bisa berbeda-beda. Semakin tinggi spesifikasi hardware-nya, maka semakin bagus pula untuk kinerja yang akan dihasilkan dari perangkat komputer tersebut. Nah, karena setiap komputer dirancang dengan spesifikasi yang berbeda, menghasilkan performa, kecepatan, dan keunggulan yang berbeda pula. Ya, intinya semakin tinggi spesifikasi hardware-nya, maka biasanya semakin bagus pula untuk kinerjanya. Nah, pengertian setelah kita melihat dari latar belakang yang sudah kita jelaskan tadi, di sini bisa dibuat atau disimpulkan pengertiannya merupakan perangkat keras berbentuk secara fisik. Jadi bisa dilihat, bisa diraba, begitu ya. Kemudian bisa diketahui bentuknya. Keberadaan hardware pada sebuah komputer ini tentu sangat vital. Setiap perangkat keras itu memiliki fungsi tersendiri. Dengan begitu, setiap hardware tidak bisa berdiri sendiri. Jadi, dalam seperangkat komputer itu harus terdiri atas beberapa perangkat keras seperti motherboard, hard disk, kartu memori, CPU, dan sebagainya. Semua komponen tersebut saling mendukung sehingga komputer bisa beroperasi. Kemudian, semua komponen perangkat keras tersebut tentunya akan membutuhkan software atau yang dikenal dengan istilah perangkat lunak, di mana agar komputer itu bisa dihidupkan kemudian difungsikan. Jadi kalau hanya bentuk perangkat keras dengan spek yang tinggi tanpa ada software di dalamnya atau perangkat lunaknya, ya percuma karena tidak bisa berfungsi. Seperti itu untuk pengertiannya. Nah, berikutnya ini adalah sebagai contoh gambaran hardware yang ada pada komputer. Nah, sekarang setelah kita melihat latar belakang dan pengertiannya, maka kita akan melanjutkan ke fungsi dari perangkat keras. Yang di sini pertama adalah perangkat keras input. Fungsinya adalah untuk input atau memasukkan data pada memori komputer. Keyboard adalah hardware utama untuk fungsi ini.
Sedangkan perangkat periferal atau pendukungnya adalah mouse dan scanner. Ini contoh untuk perangkat keras input. Berikutnya, perangkat keras untuk pemrosesan data. Hardware ini memiliki fungsi dalam olah data atau untuk mengeksekusi perintah apabila ada data yang dimasukkan. Komponen utama dari hardware ini adalah CPU atau Central Processing Unit. Kemudian ada sound card atau kartu suara. Kemudian ada VGA dan ada motherboard. Itu adalah contoh-contoh perangkat keras untuk pemrosesan data. Berikutnya perangkat keras output. Jenis hardware ini memiliki fungsi sebagai penampil data atau mengeluarkan data yang sudah diproses sebelumnya. Monitor dan speaker adalah perangkat utama untuk fungsi tersebut. Komponen pendukungnya seperti printer, proyektor, dan sebagainya. Nah, kita sudah sampai pada perangkat fungsinya untuk input, proses data maupun output. Berikutnya perangkat keras untuk penyimpanan. Fungsi dari perangkat keras ini adalah sebagai media penyimpan data dari user. Terdapat dua hardware komputer untuk fungsi ini, yaitu RAM untuk penyimpanan volatile dan hard disk untuk menyimpan non-volatile internal. Ada pula ROM atau Read Only Memory sebagai media simpan dengan sifat non-volatile. Jadi datanya tidak akan lenyap ketika listrik mati. Ini kelebihannya ya. Sesuai namanya, maka sifatnya hanya read only. Jadi tidak bisa dilakukan edit, tidak bisa update terhadap isinya. Sifatnya hanya membaca saja. ROM umumnya dimanfaatkan sebagai firmware atau chip BIOS. Nah, berikutnya ada perangkat keras kelistrikan. Agar sebuah komputer itu bisa beroperasi dengan baik, pastinya membutuhkan yang namanya energi listrik. Adanya hardware ini berfungsi untuk menstabilkan tegangan atau daya listrik yang mengalir pada perangkat komputer. Perangkat keras seperti power supply bermanfaat untuk mengelola sistem kelistrikan bagi setiap perangkat kerasnya. Tidak hanya itu, biasanya komputer juga dikoneksikan dengan stafford atau stabilizer voltage. Fungsinya untuk menstabilkan daya listrik sebelum nantinya dikelola oleh power supply. Uninterruptible power supply atau UPS itu bisa juga ditambahkan pada perangkat komputer. Tujuannya sebagai hardware untuk backup daya listrik. Sehingga saat nanti terjadi mati listrik, maka perangkat komputer tetap bisa hidup untuk beberapa waktu, tidak langsung ikut off ya. Pemasangan UPS sangat penting agar komputer tidak tiba-tiba mati ketika aliran listriknya terputus. Dengan begitu sekaligus mencegah resiko kerusakan perangkat keras dari komputernya. Nah, ini tadi adalah fungsi dari perangkat keras. Berikut ini sejumlah contoh dari perangkat lunak yang lazim dipergunakan biasanya baik di perkantoran ataupun pribadi. Yang pertama keyboard. Ini mungkin revisi sedikit ya untuk yang contoh ini. Ini contoh dari perangkat keras ya yang lazim digunakan di perkantoran atau pribadi. Yang pertama keyboard. Keyboard ini perangkat keras yang tersusun dari banyak tombol, sehingga memudahkan Anda saat mengoperasikan komputer. Input data sangat didukung dengan keberadaan hardware ini,
Anda bisa menggunakan keyboard dengan kabel atau nirkabel. Yang kedua, mouse. Perangkat keras pendukung ini dimanfaatkan sebagai input data yang bisa mengendalikan kursor, fungsi klik, dan scroll. Anda juga bisa menggunakan mouse dengan kabel dan yang tanpa kabel. Kemudian contoh yang ketiga yaitu scanner. Hardware ini bekerja layaknya mesin fotokopi, jadi bisa memindai data baik yang berupa teks pada buku, foto, dan sebagainya, sehingga bisa menciptakan soft copy atau file dari berbagai media tersebut. Kemudian yang keempat, CPU atau Central Processing Unit, ya, atau prosesor. Perangkat keras ini adalah otak dari komputer, sehingga seluruh proses yang berlangsung pada seperangkat komputer dikendalikan oleh prosesor. Semakin canggih prosesornya, biasanya sudah semakin bagus pula performa komputernya. Nah, berikutnya motherboard. Perangkat keras ini merupakan papan sirkuit yang mengkoneksikan seluruh hardware pada perangkat komputer. Hal ini dilakukan guna mendukung kinerjanya. Motherboard dilengkapi chip BIOS yang merupakan singkatan dari Basic Input Output System. Nah, ini adalah contoh-contoh perangkat keras. Berikutnya ada Video Graphic Array atau VGA. Tugas dari perangkat keras ini adalah memproses visualisasi data berbentuk grafis. Perkembangan hardware ini sangat pesat guna mendukung industri desain grafis, game, dan multimedia. Berikutnya sound card. Kartu suara ini berfungsi dalam pemrosesan data dengan format suara. Perangkat keras bermanfaat saat komputer mengeluarkan suara atau melakukan perekaman data. Nah, kemudian berikutnya ada monitor. Media output ini berguna dalam menayangkan hasil dari proses data grafisnya yang didukung oleh VGA. Berikutnya ada speaker. Perangkat ini berfungsi untuk mengeluarkan suara yang merupakan hasil pemrosesan dari kartu suaranya. Kemudian ada printer. Perangkat keras ini berguna untuk mencetak hasil kerja pada komputer. Kertas biasanya media yang lazim dipergunakan. Saat ini pula produk yang menggabungkan ketiga fungsi pada sebuah printer yaitu mencetak, fotokopi, dan scan. Ya. Nah, berikutnya ada proyektor. Biasanya perangkat ini dipergunakan sebagai penunjang presentasi, proses belajar mengajar, atau menonton film. Kita tinggal mengkoneksikan pada komputer dan menembakkan cahaya proyektor pada media yang sesuai. Kemudian ada RAM, Random Access Memory, dan ROM, Read Only Memory. RAM adalah media simpan data ketika diproses oleh prosesor. Sedangkan ROM merupakan media simpan yang sifatnya hanya read only saja. Kemudian ada hard disk, di mana pengertiannya perangkat keras ini tersusun dari piringan sebagai media penyimpanan sistem operasi, software, dan data pengguna komputer. Nah, setelah kita memahami beberapa contoh dari perangkat keras tadi, perlu kita ketahui bahwa perangkat keras pada komputer itu terbagi menjadi beberapa golongan. Ini mereview yang sebelumnya tadi ya. Jadi ada piranti masukan atau input, ada piranti pemroses atau proses, ada piranti memori atau storage, piranti keluaran atau output, ya. Nah, untuk piranti input sendiri
perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam memori komputer. Contohnya ada keyboard, ada mouse, joystick, dan lain-lain. Piranti proses adalah perangkat utama komputer yang mengelola seluruh aktivitas komputer itu sendiri. Prosesor terdiri dari dua bagian utama, yaitu kontrol unit yang merupakan komponen utama prosesor yang tugasnya adalah mengontrol semua perangkat yang terpasang pada komputer, mulai dari input device sampai dengan output device. Arithmetic Logic Unit atau ALU merupakan bagian dari prosesor yang khusus mengolah data aritmetika seperti menambah, mengurangi, mengalihkan, bagi, dan lain-lain. Yang ketiga, piranti memori atau storage adalah media penyimpan data pada komputer, di mana secara umum terbagi ada dua, read-only memory atau ROM, yaitu memori yang hanya bisa dibaca saja, tidak dapat diubah dan dihapus dan sudah diisi oleh pabrik pembuat komputer. Isi ROM biasanya diperlukan pada saat komputer dihidupkan. Perintah yang ada pada ROM sebagian akan dipindahkan ke RAM. Perintah yang ada di ROM antara lain adalah perintah untuk membaca sistem operasi dari disk, perintah untuk mencek semua peralatan yang ada di unit sistem, dan perintah untuk menampilkan pesan di layar. Isi ROM tidak akan hilang, meskipun tidak ada aliran listrik, tapi pada saat sekarang ini ROM telah mengalami perkembangan dan banyak macamnya. Untuk piranti keluaran atau output adalah perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan keluaran. Apakah itu berupa kertas atau hard copy, ke layar monitor atau soft copy, atau keluaran berupa suara. Contohnya printer, speaker, plotter, monitor, dan banyak yang lainnya. Dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa prinsip kerja komputer diawali dan dengan memasukkan data dari perangkat input. Lalu data tersebut diolah sedemikian rupa oleh CPU sesuai dengan yang kita inginkan. Dan data yang telah diolah tadi disimpan dalam memori komputer atau disk. Data yang disimpan dapat kita lihat hasilnya melalui perangkat keluaran. Nah, gambarnya seperti ini. Ini adalah contoh perangkatnya, input device-nya. Ada keyboard, ada mouse, joystick, trackball, light pen. Ya, kemudian ada OCR scanner, ada image scanner, barcode reader, ada digitizer, kemudian voice recognition, touchscreen, video player, kamera, dan lain-lain. Ini untuk input device. Kemudian berikutnya ada untuk gambarnya ya. Ini peripheral. Nah, ini ada network card, modem, MIDI card, TV card, dan lain-lain. Kemudian ada output device, itu ada speaker, monitor, printer, proyektor, dan lain-lain. Storage device itu ada disket, hard disk, CD-ROM, optical disk, PCMCIe card, ya. Kemudian ada magnetic tape, ada cartridge. Nah, semuanya diproses dalam CPU yang diproses oleh prosesor maupun RAM dan ROM. Nah, ROM sendiri seharusnya masuk dalam kategori storage device ya. Oke, berikutnya perangkat input dan output. Input dan output biasanya dilambangkan dengan I/O, merupakan sistem mikroprosesor yang dipakai untuk menghubungkan perangkat luar dengan komputer.
Benda yang termasuk dalam perangkat input dan output diantaranya ada mouse, keyboard, flash disk, joystick, monitor, serta printer. Nah, pengertian input di sini perangkat masukan yang memberi perintah langsung berupa informasi digital pada user. Benda ini dapat dilihat dan diraba, bukan seperti perangkat lunak komputer yang sifatnya tidak dapat diraba karena berupa dua dimensi. Yang kedua, perangkat input merupakan perangkat pendukung yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan alat komputasi berikut ini. Ya. Itu tadi pengertian dari input. Nah, kita lihat perangkat input komputer ini isinya ada keyboard, ada mouse, ada touchpad, ada light pen, scanner, joystick, trackball, kamera digital, handycam, webcam, dan lain-lain. Nah, untuk keyboard sendiri ini adalah alat untuk memasukkan data yang berupa huruf, simbol, angka, dan lain-lain. Dengan perangkat keyboard kita bisa membuat teks, laporan, dan sejenisnya. Untuk huruf terdapat huruf A sampai Z. Sedangkan angka itu ada angka 0, 1, hingga 9. Selain itu dapat memasukkan tanda baca koma, titik, perintah, tanya. Juga ada simbol garis miring, titik 2, kurung, persen, pagar, bintang, tanda kutip, dan lain sebagainya. Keyboard mengalami pengembangan beberapa kali sehingga terpaksa berbagai macam varian port, seperti port serial, PS2, wireless, dan USB. Berikutnya mouse. Mungkin sudah familiar dengan perangkat keras yang satu ini ya. Mouse merupakan perangkat input yang digunakan untuk menunjuk posisi pointer atau kursor pada layar. Mouse ialah istilah pinjaman dari bahasa Inggris yang artinya tikus. Bentuknya pas untuk genggaman tangan dan ukurannya kurang lebih sama dengan rata-rata ukuran dari tikus. Kemudian yang berikutnya yaitu light pen. Light pen ini sejenis piranti layar sentuh sebagai pengganti jari tangan. Sebagai salah satu perangkat input atau output device pada komputer, light pen sering dipergunakan untuk keperluan grafis atau menggambar. Bentuknya sangat portable, seperti pulpen dan bisa mengeluarkan sensor cahaya saat ujung pena digoreskan pada layar monitor. Jadi kita dapat menulis maupun menggambar dengan mudah. Layar monitor mampu merekam tiap baris per detik sebanyak 6 sinyal elektronik. Monitor yang dapat menerima sinyal cahaya dari light pen bukanlah monitor sembarangan, melainkan monitor yang mempunyai label atau kabel penghubung. Contohnya notebook Sharp. Pemakaian light pen digunakan untuk program tertentu seperti Computer Aided Design atau CAD atau Computer Aided Manufacturing atau CAM. Yang berikutnya yaitu scanner. Scanner di sini memiliki fungsi untuk menampilkan atau mengcopy teks atau gambar melalui layar monitor dan dapat disimpan berupa file. Hasil kopiannya biasanya sangat mirip, mulai dari warna dan bentuk. Untuk ukuran bisa diedit sesuai dengan kebutuhan. Mesin scanner zaman sekarang fungsinya bisa merangkap sebagai mesin fotokopi ya, dan printer. Ketiga tugas dilaksanakan ya dalam percetakan ini dengan hanya menggunakan satu alat. Nah, berikutnya setelah kita bicara perangkat input, kita masuk pada perangkat proses. Prosesor adalah sebuah chip dalam sistem komputer untuk menjalankan instruksi program komputer. Dalam setiap detiknya, prosesor dapat menjalankan jutaan instruksi. Berikutnya ada perangkat storage.
DVD adalah sejenis cakram optik yang dapat digunakan untuk menyimpan data, termasuk film dengan kualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas VCD. DVD pada awalnya adalah singkatan dari Digital Video Disc. Namun beberapa pihak ingin agar kepanjangannya diganti menjadi Digital Versatile Disc, cakram serbaguna digital. Atau agar jelas bahwa format ini bukan hanya untuk video saja. Karena konsensus antara kedua pihak ini tidak dapat dicapai, sekarang nama resminya adalah DVD saja. Dan huruf tersebut secara resmi bukan singkatan dari apapun. Berikutnya ada pengertian output. Output berarti luar. Jadi perangkat output atau output device adalah piranti pada komputer yang dapat menghasilkan atau menampilkan keluaran dalam bentuk output dari hasil pengolahan data. Data diolah oleh komputer lalu dikeluarkan berupa produk. Alat yang mampu menghasilkan produk dari olahan data komputer ini yang disebut perangkat output. Produk itu bisa berupa suara, video, cetakan dalam bentuk hard copy, kemudian teks, gambar, dan foto. Ya. Nah, berikutnya perangkat output komputer. Itu apa saja? Ada monitor, ada printer, ada plotter, ada headphone atau earphone, kemudian ada proyektor dan ada speaker. Kita bahas dulu yang pertama, monitor. Monitor adalah keluaran yang berupa sinyal elektronik sehingga menghasilkan gambar yang sering kita lihat di layar monitor. Gambar tersebut hasil dari pemrosesan data. Resolusi gambar tiap monitor bisa berbeda-beda dan ini tentunya akan mempengaruhi kualitas gambar yang dibuat. Kemudian resolusi mempengaruhi ketajaman gambar. Semakin besar resolusinya, maka akan semakin bagus gambarnya. Ukuran monitor pun berbeda seperti televisi yang memiliki bermacam ukuran. Kemudian perangkat satu ini merupakan ragam soft copy device dengan bentuk flat atau layar datar dan layar cembung. Terdapat berbagai jenis monitor, yaitu monitor LCD, tabung sinar katoda, monitor plasma, dan monitor OLED. Monitor LCD atau Liquid Crystal Display merupakan media penampil yang memakai kristal cair. LCD dapat kita temui pada alat elektronik, contohnya kalkulator, televisi, notebook, dan layar komputer. Beberapa kelebihan LCD diantaranya hanya membutuhkan daya listrik rendah, mengeluarkan panas sedikit, tipis, dan atau flat ya, dan berresolusi tinggi. Berikutnya adalah printer. Perangkat keras printer berfungsi untuk mencetak data dari komputer, baik yang berupa teks maupun gambar atau foto. Cetakan dari printer berbentuk hard copy yang dicetak di atas kertas. Alat utama untuk menghasilkan cetakan adalah tinta dan tinta bubuk atau toner. Perbedaannya itu terletak pada sistemnya. Tinta tidak membutuhkan pemanasan, sedangkan tinta bubuk atau laser itu lebih butuh pemanasan. Mesin printer sekarang mempunyai banyak jenis dan dilengkapi dengan fitur yang lebih canggih. Satu piranti tidak hanya satu fungsi, tetapi memiliki beberapa fungsi seperti scan, print, dan fotokopi. Saat ini ada mesin cetak versi baru yang dapat menghasilkan cetakan dalam bentuk 3D. Perangkat cetak 3-in-1 ini memudahkan pekerjaan penggunanya, entah itu yang bekerja di institusi negeri, swasta, perorangan, usaha percetakan, maupun usaha rumahan. Berikutnya ada proyektor.
Perangkat keras ini merupakan jenis alat optik menampilkan gambar di layar proyeksi atau benda lain yang dapat menerima pantulan cahaya, misalkan tembok ya. Kemudian ada berbagai jenis proyektor, yaitu proyektor LCD, proyektor film, slide, overhead, dan proyektor proyeksi. Perangkat output satu ini mengintegrasikan sistem optik, sumber cahaya, dan display lalu memproyeksikan video atau gambar ke layar atau dinding. Yang berikutnya adalah plotter. Plotter merupakan printer grafis yang mampu menggambar grafis berdasar data yang dimasukkan. Plotter mampu mencetak gambar dengan menyesuaikan ukuran blueprint, arsitektur, dan engineering-nya. Alat output dibagi menjadi 3, plotter, Gerber Infinite, Meccano, dan Final. Selain ketiga macam plotter tersebut, masih ada jenis plotter lainnya, ya, seperti plotter pena, elektrostatis, thermal, pemotong, dan format lebar. Plotter pena menghasilkan keluaran berbentuk garis kontinu pada plastik transparan atau kertas. Plotter elektrostatis memanfaatkan energi listrik agar menarik tinta pada kertas. Kemudian tinta dicairkan melalui pemanasan. Kualitasnya memang tidak sebaik plotter pena. Namun plotter elektrostatis memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan jenis pena. Selanjutnya, plotter thermal bisa dipakai pada film buram maupun kertas. Caranya memanfaatkan energi panas supaya terbentuk gambar. Oke, kira-kira itu tadi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Seperti biasa, untuk kelas malam itu ada kuis yang saya berikan pada akhir pertemuan. Anda perhatikan untuk pertemuan malam ini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan 2 contoh perangkat input selain yang dicontohkan di video materi. Jadi jangan mengambil contoh yang sudah ada. Berikutnya, sebutkan 2 contoh perangkat output selain yang dicontohkan di video materi. Yang ketiga, sebutkan golongan perangkat keras. Yang keempat, jelaskan pengertian perangkat keras. Yang kelima, sebutkan satu fungsi perangkat keras. Silahkan seperti biasa, untuk kuis bisa dijawab pada kolom komentar YouTube channel. Perhatikan petunjuk soal dan cara mengerjakannya sehingga tidak terjadi kekeliruan. Kira-kira itu saja dulu yang akan saya berikan pada pertemuan malam hari ini. Dan ingat, jawab kuisnya jangan lupa untuk login di Siakat. Jangan lupa untuk minggu depan saya akan mengadakan responsi atau tes kecil. Tolong dipersiapkan untuk materi dari pertemuan pertama sampai dengan yang terakhir ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.